Foodies, ini tuh lagi pada ngantri bacang panas Braga yang legend itu loh. Katanya sih dari tahun 80 Foodies. Kebayang gak setiap hari antreannya seabrek-abrek kayak begini? Pokoknya kalau lagi di Jalan Braga Kota Bandung, kuliner yang satu ini emang gak boleh di skip nih. Tapi beneran kudu sabar ya buat ngedapetin ya. Foodies! Nah, ini emang viralnya nggak bisa habis nih ya. Bacang panas Braga, tepatnya di daerah Braga. Ini viral banget karena apa? Karena bacangnya ini pakai jando. Nah, ini viral banget nih. Lihat antrinya. Sepanjang ini cuy. Gerobaknya kecil, tapi antrinya segini. Kebayang nggak kenapa bisa antri sepanjang ini? Pasti enak banget kan? Ya udah, Indonesia budidayakan antri. Antri dulu guys. Ya udah, kamu antri dulu deh Tesi. Soalnya yang beli pada suka heboh. Gak cukup 1 atau 2, rata-rata tuh pembeli pada jajan 10 sampai 15 bacang. Jadi kudu sabar ya. Anyway, kuliner bacang ini merupakan kudapan asal Tiongkok yang terbuat dari beras yang direbus atau dikukus. Agak mirip-mirip ketupat ya. Nah, sebagai makanan yang asal muasalnya dari daratan Tiongkok, bacang populer juga di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya nih, di Medan dan Bangka, itu banyak banget kan warga keturunan Tionghoanya. Bentuknya sih sama-sama aja ya, yakni 5 segitiga. Tapi bacang khas Braga, itu bacang khas Bangka dan bacang khas Medan, pembungkus dan isinya itu berbeza Foodies. Kalau bacang Bangka itu dibungkus dengan daun pandan dan diisi dengan ayam atau udang. Sementara kalau bacang khas Medan menggunakan pembungkus daun bambu dengan isian ebi, sosis, jamur hiyoko, telur asin dan masih banyak lagi. Foodies, akhirnya selesai juga kita antri. Sampai juga di sini. Nah, bacang ini apa sih isinya? Bacang ini dibuatnya dari beras nasi. Di dalamnya ada daging sapi, terus ditambahin topping tetelan sapi, jandul sapi. Oh, jadi dalamnya daging, ntar toppingnya itu tetelan sapi. Sesuai namanya, bacang Braga panas ini isian dan toppingnya disajikan dadakan. Jadi panas-panas gitu loh Foodies pas dimakan. Mantap ya. Lihat tuh isian dan toppingnya ini nggak pakai pelit, banyak banget. Oh ya, daging dan jando sapi ini udah dimasak terlebih dahulu Foodies dengan campuran bumbu bawang merah, bawang putih, lada, kecap asin, juga kecap manis dan sedikit penyedap rasa. Nah, gitu tuh Foodies lah tuh. Nah, jadi dibelah dulu ininya, dibelah. Kasih jando dulu. Dimasukin jandonya, toppingnya. Udah sesimpel itu, tapi kenapa bisa rame kayak gini? Penasaran rasanya gimana? Saya juga penasaran. Saya pesen ya 2, makan di sini. Ya udah deh Tesi, sekarang kamu santai dulu aja sambil nunggu pesanan. Foodies kayaknya udah mau gelap aja ya. Maklum tadi kan antreannya lama banget. By the way, kalau kamu mau jajan bacang panas Braga ini, bukanya dari jam 5 sore sampai sehabisnya, oke? Nah, kalau kesini jangan lupa bawa temen atau pasangan, biar gak bosen gitu, bisa ngobrol pas lagi ngantri. Ini dia nih bacang Braganya. Ini yang original, ini yang pakai jando. Langsung aja kita coba ya Foodies ya. Yang original dulu nih. Nah, yang original ini isinya itu daging sama daun bawang. Ya kan? Simple, tapi nggak tahu rasanya gimana. Oke? Daun bawangnya berasa banget. Sama irisan dagingnya juga berasa. Enak ini. Dan juga dia mengeluarkan aroma yang baru nih. Saya nggak pernah nyium nih. Katanya ini daunnya daun hanjuang. Nah, sekilas kayak daun ini ya, jagung. Ya kan? Coba lagi ya. Dagingnya yang lembut dengan perpaduan rasa manis gurih itu emang cocok banget Foodies. Meski ukurannya nggak terlalu besar, jangan salah. 1 bacang aja tuh udah bisa bikin kamu kenyang loh. Sama kayak makan nasi lah ini Foodies. Kita masuk ke bacang yang spesial nih. Pakai jando. Cobain dulu ya. Lah, hilang. Lah, lembut banget Foodies, pantes orang-orang pada ngantri demi makan ini. Wah, keren banget. Oke, langsung aja kita pakai ini nih, lengkap. Sama mau pakai daun bawangnya juga nih, ada juga. Tuh, ini Foodies. Menggugah selera bukan?
Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Enak banget Foodies. Tekstur bacangnya yang lembut ditambah lagi isian jandonya juga lembut. Itu benar-benar gak ada effort pas dimakan. Pokoknya nih dari anak kecil sampai orang tua, bisa banget nih makan bacang ini. Soal harga, tenang-tenang gak bakal bikin kantong boncos kok. Paket 25 ribuan aja Foodies udah bisa kenyang pakai banget. Oke deh, Tesi lanjut makan dulu ya Foodies, mumpung masih panas semua tuh bacangnya. Cus, kalau kamu lagi di Bandung langsung aja datang ya ke Bacang Panas Braga ini. Kalau dilihat antrian mengular, nah berarti itu tuh tempatnya Foodies. Nah Foodies, bisa dilihat sekarang makin gelap makin rame. Aduh beruntungnya diriku ini ya kan. Nah kalau penasaran, buruan datang ke daerah Braga. Bacang Panas Braga. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, jalan-jalan ke Tegal Jawa Tengah tapi nggak jajan tahu aci. Wah, pelanggaran banget tuh. Karena ngicipin tahu aci sama tahu peletok itu mah kudu mesti harus wajib banget kalau kalian ke Tegal. Apalagi buat oleh-oleh. Waduh, orang rumah udah pasti seneng banget deh. Ya biar sah kita ke Tegalnya bareng sama Vino, kita jajan tahu-tahu khas dari Tegal. Berangkat Foodies. Hehehe, halo Foodies. Ini yang masih di kota Tegal Foodies. Yang pasti sekarang ikuti Vino dulu. Vino pengen coba cari tempat oleh-oleh untuk makanan yang bisa Vino bawa pulang, terus Vino kasih ke keluarga Vino. Oke? Ayo Foodies, ikutin Inyong. Mari. Let's go Foodies, kita langsung ke warung tahu aci dan tahu peletok paling rame dan legend setegal. Tahu Murni Putra Nata Jaya ini udah berdiri sejak tahun 95. Katanya warung ini yang jadi pelopor tahu aci dan tahu peletok di Tegal tuh Foodies. Wow, apa iya? Keren! Perbedaannya tahu aci sama tahu peletok itu apa sebenarnya, Pak? Kalau dari tahu aci nggak habis, jadikan tahu peletok. Peletok ini artinya peletok itu jeplok gitu loh. Oh, peletok itu ngejeplok. Iya ngejeplok. Sesuatu tidak boleh dipaksakan. Coba sebentar. Iya. Ini berarti tahu aci itu seperti ini, Pak? Iya. Oke, Foodies, ini adalah tahu aci Foodies. Tahunya tahu kuning ya berarti? Bukan tahu abel-abel ini. Tahunya bikinan sendiri juga? Bikin sendiri juga. Tuh Foodies, tahu di sini tuh buatan sendiri di pabrik sendiri, jadi soal rasa mah bisa banget dijamin. Tahu kuningnya tuh lembut dan gak ada aroma-aroma asem, ini murni bersih. Kata bapaknya sih kuncian tahu murni yang enak ada di proses pemilihan tahu dan air yang bersih. Kalau ini dibalik, acinya nggak jatuh. Dibalik, Coba ya. set, Challenge. nggak jatuh kan? Amazing guys. Acinya dibawa khusus dari Cilacap loh, udah jadi langganan warung di sini nih selama bertahun-tahun. Adonan aci dicampur pakai daun kucai yang bakal menambah rasa lezat. Saya belah dulu Foodies. Terus habis itu baru saya tempel dulu Foodies gini. Nah iya, bisa juga. Oh. Artinya bisa juga masang tahu loh itu. Bener nggak Pak? Bener. Yeay! Oke, acinya udah, lanjut dong liatin yang tahu peletoknya tuh Malvino. Pakai tahu kuning dan aci juga. Bedanya tahu peletok cuma pakai kulit tahu yang dibelah menjadi lebar dan ditambahkan adonan aci. 3 Foodies, 1, 2, 3. Jadilah ini tahu peletok Foodies. Betul ya Pak? Ya betul. Wah, kenapa ini lebih menggiurkan bentuknya Foodies? Yang ini kayaknya rapi amat. Lanjut, goreng tahunya skuy. Tahu-tahu di sini nih Foodies hanya digoreng menggunakan minyak panas dan minyak bersih. Biar rasa tahunya tuh nggak apek dan juga nggak banjir minyak. Cakep. Saatnya kita angkat Foodies. Wow. Aromanya Foodies. Aduh, enak banget. Wah, ini Foodies. Vino penasaran sih, pengen coba ini tahunya seperti apa rasanya. Tapi kayaknya kalau nyobain yang ini kan masih panas banget ya gitu. Cobain yang di depan sana yang udah agak sedikit dingin. Oke, Foodies? Eits, udah jadi Foodies. Saatnya kita ambil tahu yang udah ditiriskan ya. Mumpung masih anget-anget nih. Kayaknya langsung kita takis aja skuy. Wah. Tuh. Jadi Foodies bisa lihat ya. Di dalamnya tuh fix masih lembut, luarnya agak sedikit crunchy, terutama di bagian si acinya ini. Terus masih anget-anget seperti ini. Terus kalau kita lihat lagi secara bentuknya sih sangat menggiurkan banget, ditambah ada kucai-kucainya lagi juga nih Foodies. Kita cobain Foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak Foodies, ini enak. Jadi si acinya itu
udah ada rasa sendiri. Kucainya juga berasa. Crunchy-nya dapet. Terus agak sedikit kayak agak moist juga dari si tahunya. Tahunya sendiri pun juga rasanya lebih ke netral. Jadinya otomatis si acinya agak sedikit mendominasi rasanya daripada si tahunya. Cuma si tahunya sendiri juga enak banget karena dia lembut banget seperti ini. Nikmat banget ya foodies, apalagi makannya pakai cabai rawit. Waduh, soulmate banget. Tahu lembut, aci yang crispy dan rawit yang nampol, reuni deh tuh rasanya di lidah. Bebe, lazis, no play. Udah siap gak? Dalamnya. Kulitnya garing. Terus udah gitu, karena atasnya garing, jadi semuanya ini lebih ke garing. Jadi kalau misalkan foodies makan yang ini ada unsur moistnya dari si tahu. Kalau ini unsur moistnya lebih dari si acinya. Selebihnya dominasinya lebih garing. Jadi cobain ini, balik lagi foodies. Pakai teman SMA-nya, si cabe. Foodies, tahu peletok itu teksturnya lebih garing dan dominan rasa acinya. Karena cuma pakai kulit tahu yang tipis kayak jadi garing-garing nikmat gimana gitu. Lazis pokoknya. Yang pasti foodies, tahu aci ini, tahu peletok ini cocok banget untuk oleh-oleh kalian kalau kalian sedang pergi ke Tegal ataupun kalian sedang melewati daerah Tegal ini. Setuju Vin, cocok dan wajib banget sih dijadiin oleh-oleh ya. Soalnya nih foodies, tahu aci dan tahu peletok di Tahu Murni Putra Nata Jaya, selain bisa dibeli matang, kita juga bisa beli yang masih mentahnya. Jadi bisa dibawa nih buat oleh-oleh, nanti gorengnya sama keluarga aja di rumah. Info-info harga nih, startnya dari 37.000 dapat 25 tahu. Masih receh dong foodies. Jangan lupa ya untuk terus nonton Makan Receh, karena cuma di Makan Receh menunya receh, tapi soal rasa bukan recehan. Lanjut dulu foodies. Fried chicken dengan kearifan lokal, wah dijamin lebih nampol nih daripada ayam goreng tepung biasa. Karena crispy-nya foodies no play. Apalagi pakai acara dimandiin sambal, kebayang gak sih pedasnya kayak gimana? Pokoknya nih pecinta sambal wajib banget cobain yang satu ini. Namanya ayam nelongso yang ada di kota Tangerang. Dengar-dengar nih foodies, sambalnya tuh gak satu macam aja loh. Ada berbagai macam sambal yang bisa bikin kamu keringetan kalau makan di sini. Cus, mari kita kepoin bareng-bareng yuk. Let's go! Foodies, lihat tuh. Wadidaw, ini namanya sambal pok-pok khasnya ayam nelongso. Wah, Mas, ini tuh sambal pok-pok tuh sambal apa sih sebenarnya? Cabai merah, Hah? ada pakai tambah saus tomat, Saus tomat, cabe. rawit gitu. Oh my god, pantesan ini kelihatannya itu udah pedes banget ya kan? Sekali lihat aja rasanya langsung kepengen icip-icip gitu ya. Wajar sih foodies, ngelihat sambalnya aja udah bikin ngiler. Apalagi ayamnya. Wih, ukurannya gede-gede banget. Lazis. Cara bikinnya gimana? Ini udah lapar banget. Mau langsung aja ini gimana? Tinggal diambil, dicelupin ke sambal. Dicelupin ke sini. Iya. Ini foodies ya. Ini terus kita langsung celupin ke sini. Jadi dipok-pokin gini foodies. Tuh, nih dicelup-celupin gini maksudnya. Ini beneran dimandiin sambal dong foodies. Siap-siap kepedesan kamu dan. Kira-kira apa sih yang bikin ayam di sini tuh super crispy? Biasanya kan ayam goreng begini pakai tambahan tepung beras, yes? Nah, di sini tuh agak lain nih foodies. Selain tepung terigu, pakai tambahan tepung sagu yang katanya bikin adonan lebih garing pas digoreng. Nah, kalau foodies nggak ada yang pedes, bisa juga kok pesen ayam yang nggak pakai acara dimandiin sambal. Tapi kalau pengen yang nampol, emang kudu dicelupin ke dalam sambalnya. Ini adalah ayam pok-pok khasnya ayam nelongso. Wah, ini mah enak banget. Oh ya foodies, kalau biasanya fried chicken menggunakan sambal saus sebagai basingnya, ayam nelongso ini sengaja mengusung tema fried chicken tapi menggunakan sambal dengan kearifan lokal biar tetap masuk di lidah warga plus 62 tuh. Kebukti loh foodies, ayam nelongso ini tuh always rame dengan para pelanggan. Berarti ini ayamnya yang ini Iya, makainya. yang ini. Oh ya, ini bedanya apa dengan ayam yang tadi? Itu kan crispy tuh. Kalau ini apa? Ini ayam makmur namanya di kita. Ayam makmur, dia pakai apa nih? Tepungnya tepung apa? Tepung terigu sama tepung roti. Oke, pantesan tuh kelihatan ya crispy-nya itu. Yang ini crispy-nya lebih kalem ya foodies ya.
Ayam makmur ini juga menjadi menu primadona di sini. Kalau dilihat, tekstur kulit crispy-nya sedikit lebih lembut ya dari varian ayam pok-pok, tapi sambelnya lebih dewa nih pedesnya foodies. Terkenal lebih garang dari si sambal pok-pok. Memang untuk yang menu yang ini kita sambalnya nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Iya. Banyaknya gimana? Udah aman belum tuh? Tambah lagi. Tambah lagi. Jadi kalau makan di sini siap-siap kepedesan ya Mas ya. Wah, makin mengiler ya melihat sambal-sambal ini. Ya udah deh Dan, kayaknya langsung aja deh tuh Takis buktiin kalau kamu juga bisa tahan pedes. Oh iya, satu lagi katanya ada mie enak di sini ya? Iya, ada mie-nya. Mie bucin mie kalau nggak bucin. salah. Oke, ya udah. Aku pesan itu. Ini saya bawa ke meja nanti antar ya. Makasih ya Mas ya. Siap. Oke, let's go foodies. Buat foodies yang sering lapar malam-malam, tenang, ayam nelongsa ini bukannya 24 jam. Jadi kapanpun kamu bisa makan di sini. Mantep toh. Oh iya, kalau kamu tim mager alias males keluar rumah, capcus pesan online juga bisa. Sip deh Dan, kayaknya udah lengkap deh tuh di meja. Yuk kita cobain yuk. Saya pengen icip-icip yang pertama. Ini adalah ayam pok-pok. Aduh, ini bagian paha ya. Jadi ayam pok-pok itu adalah ayam crispy yang dicampur dengan sambal tomat dan juga sambal cabai. Kita langsung aja pakai nasi ya kan, biar sedap. Crispy-nya juga dapat banget meskipun udah dicampur sama cabai. Jadi crispy-nya sedikit meleot ya kan, cuman masih tetap enak banget. Ini perpaduan pedas, kemudian asin juga, sedikit asam juga kayak yang aku bilang. Ini pas banget sih. Ini resepnya bener-bener mantap punya. Perpaduan rasa asin, pedas dan sedikit asam memang nampol abis rasanya di lidah. Apalagi daging ayamnya nih foodies, ternyata bagian dalamnya itu lembut banget, menyatu sempurna dicampur sama nasi. Ajil. Untuk sambal popok ini, cabenya menggunakan cabai merah keriting plus cabai rawit setan. Jadi pedasnya tuh masih bisa banget dikontrol. Kalau yang satu ini, sambalnya itu ada dua warna, ini sambal hijau dan juga sambal merah. Kalau aku lihat ya, dia nggak terlalu banyak minyaknya. Jadi dia memang pure cabai. Ini kayaknya ini lebih pedas dari yang ayam pok-pok. Ayamnya juga lembut, cuman ini bedanya adalah karena yang ini nggak dicelup, berbeda dengan ayam pok-pok yang dicelup langsung dengan sambal. Jadi crispy-nya ini masih berasa luarnya, meskipun dalamnya juga lembut banget ya. Jadi dia balance, dalamnya lembut, kemudian crispy di luarnya gitu loh foodies. So, enak banget. Mantep punya kan foodies. Tapi kelihatan ya kalau Dani makan sambalnya nggak berani banyak tuh. Nggak apa-apa Dan, yang penting mah sesuai porsi aja ya. Oke deh sip, kalau gitu kamu lanjut makan dulu dan habisin semuanya, oke? Biar foodies yang langsung datang aja ke situ. Foodies alamatnya ada di Jalan MT Haryono nomor 2 Sukasari, Kota Tangerang ya, oke? Mantap, langsung aja ya kepoin, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies jalan-jalan ke Glodok kurang mantep kalau nggak kulineran dong. Sih ya kan, dari ujung ke ujung full bingit sama jajanan yang endelita. Apalagi kalau nyari Chinese food ya, di sini nih tempatnya. Eits, bukan cuma Chinese food kaleng-kaleng lah ya, tapi kuliner yang satu ini tuh unik abis. Rujak, tapi rujak khas pecinan. Namanya aja rujak Shanghai nih foodies. Cakep. Yo foodies, sekarang aku lagi di daerah Pecinan di Glodok, Jakarta. Nah foodies, malam-malam gini nih, aku pengen cari makanan receh. Dan dengar-dengar di sini ada rujak yang enak. Foodies penasaran kan? Malam-malam makan rujak. Kayak gimana sih? Yuk ikutin saya ya. Let's go.
Biasanya rujak sih paling segar dimakan pas siang panas-panas ya. Tapi kedai yang satu ini justru bukanya dari jam 5 sore, foodies. Rujak yang satu ini juga bisa dibilang legend karena udah buka dari tahun 50-an. Wadidaw, awet bener ya. Nah, ini dia nih tempat jajanan rujaknya. Tapi kok sayur ya? Rujak tapi sayur. Nah, foodies pasti penasaran kan? Apalagi kalau lihat isinya. Pada kepo gak sih kenapa rujak ini dinamain rujak Shanghai? Sini-sini kita bisikin ya. Jadi dulunya nih rujak ini tuh jualannya di sebelah bioskop Shanghai. Makanya dinamain rujak Shanghai. Rujaknya beda dari rujak-rujak lainnya, foodies. Toppingnya aja pakai ubur-ubur. Widih, makin penasaran gak sih rasanya kayak apa? Kalau biasanya rujak pakai potongan buah-buahan segar, rujak Shanghai ini berbahan dasar kangkung yang dikasih beragam topping. Mulai dari ubur-ubur sampai cumi, foodies. Ini dia, mesti pakai ubur-ubur ya Pak? Iya, Emang rujak Shanghai itu harus pakai seafood gitu Pak? tradisi dari dulunya begini. Tradisinya gitu, jadi rujak ini pakai ubur-ubur. Set. Ubur-ubur dan Begini, juhi Pak, ya. emang udah jadi ciri khas banget yang gak boleh absen. Nah, sebelum dicampur, semua bahan ini direbus sebentar baru dipotong-potong tuh guys. Set, 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 set. Wih, kelihatannya kayak jago ya foodies. Widih, Babang Chris udah cocok tuh ya jadi chef profesional. Yuk, potong semuanya, terus dicampur deh tuh sama saus rujaknya. Bumbu racikan rujak Shanghai ini simple banget, foodies. Ada bawang putih cincang, garam, foodies, cuka, jeruk ternyata limau, dan bagian baru deh bumbunya tuh beda kemudian orang ditambahin nih. saus. Ya Mas ya. Ini namanya saus tawar. Oh ini foodies. Set. Terbuat dari apa Mas saus tawar ini? Dari tomat, saus tomat. Oh dari saus tomat. Ya, saus campur sagu jadi. Saus tomat campur sagu. Namanya saus tawar. Begini Mas. Gak lupa saus tomat ini dicampur ke kacang tanah giling dan boleh tambah sambal sesuai selera. Selain rujak Shanghai, kedai ini juga punya menu lainnya, yakni rujak juhi. Beda antara rujak juhi dan rujak Shanghai itu ada di isian dan sausnya ya. Sayur-sayur yang dipakai ini masih segar tanpa direbus dulu, foodies. Selain itu, cumi atau juhi yang dipakai adalah cumi kering. Disiramnya juga pakai bumbu kacang, lebih mirip kayak gado-gado. Ini dia foodies. Rujak Shanghai, udah ada juga nih rujak juhi. Dan juga ada yang lagi hype sekarang kan oyster tuh, tapi itu buat sultan. Ini kita makan receh aja. Ada kerang darah di sini. Aneka seafood di sini pokoknya komplit abis deh, apalagi dicocolnya pakai saus tomat yang khas. Rasa ubur-uburnya enak. Terus ditambahin dengan saus sagu plus tomat ternyata ini. Ada manis, ada tawar. Jadi ini rasanya agak-agak manis sih yang lebih berasa. Makan rujak Tekstur Shanghai ini ubur-uburnya pokoknya lembut, sensasinya foodies. itu luar biasa. Kapan lagi nyobain ubur-ubur ya nggak, foodies? Kenyal-kenyal di dalam tapi nggak alat kak. Soalnya ini udah dimatengin lebih dulu, foodies. Ini benar-benar unik banget ya. Biasa kita makan rujak tuh buah. Tapi ini sayuran plus ubur-ubur, ada juhi juga. Dan sausnya nih saus dari sagu dan tomat. Jadi unik banget foodies. Kalian wajib cobain nih. Rasa sausnya juga definisi bikin kebayang-bayang terus. Manis dan segernya bercampur sama tekstur sayurnya yang crunchy. Ini endol serendol. Nah berikutnya ada menu rujak juhi. Di sini foodies cuman juhi aja tanpa ubur-ubur. Rujak juhi ini sayurannya lebih komplit, foodies. Ada selada dan juga timun yang dicampur pakai mie kuning. Dan gak lupa juhi panggangnya ya yang disuir-suir. Rasanya enak foodies. Bumbu kacangnya berasa banget. Juhinya juga enak karena udah dipanggang terus disuir-suir, itu berasa banget. Teksturnya lembut, rasanya enak. Makan rujak juhi rasanya sih kayak makan gado-gado yang ditambahin suiran cumi ya. Gak cuma rujaknya aja lah yang recommended, seafood rebus yang ada di sini tuh juga kayaknya wajib buat dicobain, foodies. Dicocolnya pakai saus tomat legit. Beh, maknyus punya. Foodies, lihat nih, kerang darahnya ternyata enak banget juga.
Jadi cocok banget. Jadi menu penutup makanan saya hari ini. Dimakan receh, menunya receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, makan sop iga di emperan kayak begini tuh emang gak ada lawan ya. Apalagi kalau sop iganya terkenal endes dan juga bersahabat di kantong. Tentunya dicari-cari nih semua warga plus 62 kayak kita. Lihat tuh foodies, penampakan iganya, wadidaw, gede-gede abis. Jualan boleh di pinggir jalan, tapi di sini semua fresh ya foodies, dimasak di dalam kuah kaldunya sesuai pesanan aja. Tapi sebelumnya semua iganya ini udah direbus selama 3 jam ya, jadi dipastikan gampang banget dipotek. Nah sekarang saya lagi bikin sop iga. Nah sop iganya itu ada di kedai siapa? Bu Iis Cipondo. Nah ini Bu Iisnya, dia yang punya kedai ini. Resepnya ini Bu Iis atau dari temen atau dari saudara atau dari keluarga? Tadi saya sendiri. Oh gitu. Wah, resepnya dari Mpok Iis sendiri nih foodies, dijamin endel surendel dong ya. Karena Mpok Iis ini tuh udah jualan sop iga sapi selama 15 tahun. Warga sekitaran Cipondo, Tangerang kayaknya mau udah gak asing lagi nih dengan sop iga yang satu ini. Sip deh Zaki, mending sekarang langsung aja tuh kamu racik-racik yuk. Akhirnya kalau tomat dan juga kentangnya udah, sekarang giliran daun bawang dan juga seledri. Ini juga bahan wajib yang gak boleh ketinggalan karena wanginya tuh super duper harum, bisa menggugah selera kita. Wah, ternyata banyak juga ya besti buat isian sop iganya nih foodies. Capcus Zaki, sekarang langsung masukin deh tuh daging dan iga sapinya. Wow, ini udah kelihatan lembutnya nih. Belum apa-apa aja udah mengkilat banget. Wow, berapa potong Bu? Satu porsinya Bu? 3 potong ya? 3 potong. Nah ini nih. Nih karena saya yang bikin buat saya sendiri, jadi saya milihnya itu yang dagingnya mengkilat kayak kelihatan udah mau copot dari tulang belulangnya itu loh foodies. Nggak mau rugi. Widih, beneran bikin ngiler nih foodies. Selain daging, tetelannya juga menggoda banget nih. Ambil yang banyak kali ya, biar kenyangnya kita nampol. Step terakhir, tinggal tambahin bawang goreng dan juga amping. Cus, langsung takis sekarang. Gua gemes banget, lama banget. Tinggal gitu doang. Dah. Nah, Pok, ini saya udah gak tahan pengen nyobain, Pok. Tapi saya juga pengen nyobain sotominya. Daripada kelamaan, saya makan ini, nyobain ini. Mpok bikinin sotomi buat saya. Sotomi di sini juga gak kalah jadi favorit loh foodies, karena selain endes harganya juga receh, cuma 15.000 aja. Untuk membuat sotomi, bahan-bahannya nih ada mie kuning, kol, kentang, tomat, kikil, dan kuah kaldu yang udah dicampur dengan cabai merah keriting. Mpok Iis ini tuh jualannya di kawasan Danau Cipondo ya guys, tepatnya di pintu masuk mobil Danau Cipondo. Bukanya setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Jadi kalau mau piknik ke Danau Cipondo bisa bingit mampir jajan ke sini. Iya. Nah, sekarang saya mau cobain hasil karya saya sop yang tadi udah saya bikin foodies. Langsung aja kita coba nih. Kalau saya potek pakai sendok sih gampang, lembut. Nah, sekarang tinggal kita coba. Dua sampai 3 jam itu tidak mendapatkan kegagalan sama sekali, tidak sia-sia. Ini dagingnya empuk. Empuk, benar-benar daging empuk. Dan saya sukanya dari sop iga ini dia nggak ada bau-bau aroma sapi itu nggak. Selain air rebusan pertamanya yang dibuang, Mpok Iis ini selalu menggunakan jahe dan daun salam ketika merebus iganya. Jaminan deh tuh foodies, resep ini bakal ngilangin bau amis pada daging dan iga sapi. Kayaknya Zaki lahap banget ya semakannya. Ingat-ingat kolesterol. Aduh, ini dagingnya benar-benar menggemaskan foodies.
Bumbunya juga meresap. Pokoknya gemes deh. Ini rasanya nih, waduh bikin pingsan. Wah, jangan pingsan dulu dong Zaki. Senggol dulu tuh soto mie-nya. Dari penampakannya sih nggak bakal zong nih rasanya ya. Coba dong, kamu icip-icip juga. Langsung saya cobain ya. Satu kata pertama ya. Segar. Mantap banget. Kalau kuahnya jelas beda. Kalau sop iga tadi kan lebih ke bening. Kalau ini lebih ke ada warna cabai ya, orange kemerah-merahan gitu. Jadi kalau segar menurut saya ini lebih segar karena lebih ada rasa asamnya sendiri dari si kuah soto mie ini. Perpaduan rasa pedas asam dan segar itu benar-benar enak banget rasanya di lidah. Apalagi tekstur mie kuningnya tuh lembut dan kikilnya tuh nggak kalah lazis foodies. Ini mampu menciptakan rasa yang no play alias super duper endes. Yaudah deh, kalau kamu lagi ada di daerah Cipondo Tangerang nih, just langsung aja mampir ya ke kedai Mpok Iis. Jaminan semua menu di sini bisa jadi bahan bakar perut yang ngenyangin dan udah pasti lazis. Yang jelas seperti biasa, makan receh, menu receh, tapi rasa tidak recehan.